Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Alifah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Qowim. Nah, sebelumnya saya sudah mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Lembaga Alhambra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan problema yang terjadi di lembaga saya, yakni mengenai paradigma, etos, etis, dan teknis. Nah, untuk lanjutannya kita simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama ada paradigma. Nah, paradigma ini bagaimana bisa lembaga ini didirikan? Nah, asal mula lembaga ini didirikan itu karena melihat anak-anak yang kesulitan dalam belajar di masa COVID-19 seperti ini. Saya melihat anak-anak lebih cenderung bermain daripada belajar, apalagi bahasa Inggris. Di kelas 1 dan 2 mungkin memang sangat dasar, jadi mungkin harus dipupuk dari sekarang. Maka dari itu saya berniat untuk membuka lembaga bahasa Inggris ini untuk anak-anak di daerah saya. Dan juga mengamati bahwasanya pembelajaran seperti daring itu membuat anak-anak yang masih kecil, apalagi SD ini, mereka jarang mengikuti dengan baik atau tidak terlalu suka karena tidak bisa berinteraksi dengan langsung. Maka dari itu memang saya menginginkan beberapa anak untuk belajar bersama-sama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua ada etos. Etos ini yang menjadi ciri khas dari lembaga Alhambra ini sendiri. Karena kita pembelajarannya bahasa Inggris dan sistemnya tidak begitu terlalu kaku, jadi kita buat santai saja, seperti adanya membaca, menghafal vocabulary, menulis dan menggambar serta bernyanyi. Nah, kelima komponen ini kita rangkai jadi satu sehingga anak-anak tidak terlalu pusing dengan pembelajaran bahasa Inggris ini. Karena setiap pertemuan kita mempunyai tema yang berbeda-beda, jadinya ada yang bernyanyi, ada yang membaca, menulis dan seterusnya. Tapi urutannya tetap saja. Yang pertama kita menulis vocabulary-nya dulu, kosakata. Yang kedua, nanti kita membacanya bersama-sama. Yang ketiga, kita menghafal atau bisa ditunjuk satu anak maju untuk menulis dan mengartikannya, karena setelah itu ada penilaian dari saya sendiri untuk anak-anak. Yang ketiga ada etis. Nah, etis ini adalah etika yang kita terapkan pada saat melakukan pembelajaran. Karena ini tidak lembaga formal, maka etis atau etika yang kita gunakan juga tidak terlalu formal atau kaku. Nah, dalam berpakaian kita terapkan yang penting sopan dan tidak terlalu ketat, karena anak-anak biasanya juga suka yang lebih longgar dan yang penting nyaman untuk anak-anak. Dan di lembaga ini juga tidak kami wajibkan untuk memakai kerudung karena memang masih kelas 1 dan 2 SD dan masih senang bermain, jadi anak-anak lebih leluasa jika belajar tidak menggunakan kerudung. Selanjutnya, untuk pembelajarannya, anak-anak selalu membawa buku dan pensil dari tas mereka masing-masing. Untuk alat-alat lainnya disediakan dari lembaga itu sendiri, seperti nanti ada krayon, ada kertas origami, dan bernyanyi menggunakan laptop dari lembaga Alhambra itu sendiri. Dan yang keempat ada teknis. Nah, teknis ini dalam pembelajarannya kita kekurangan dalam bidang properti. Mungkin tidak ada kursi, tidak ada meja, karena kita menggunakan karpet untuk belajar seperti lesehan, tapi tetap dibatasi, tetap ada jaga jaraknya. Jadi yang depan ada 3 orang, yang belakang ada 2 orang. Mungkin itu saja yang menjadi kendala propertinya. Nah, mungkin kekurangan yang kedua ini dari papan tulisnya, karena papan tulis yang kita gunakan itu papan tulis kecil, mungkin anak-anak tidak terlalu melihat dengan jelas, tapi mereka masih bisa bertanya dengan saya. Dan untuk teknik yang bernyanyi, kita belum ada proyektor, jadi masih menggunakan laptop. Anak-anak bisa maju ke depan dan
melihat dari laptop itu sambil bernyanyi bersama-sama. Tapi meskipun begitu, anak-anak merasa nyaman dan tetap senang dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini. Karena setiap pertemuan, di akhir pertemuan saya selalu menanyakan apa ada yang mungkin anak-anak keluhkan atau bagaimana. Mereka pun akan membicarakannya dengan saya dan mereka tidak ada canggung ataupun takut kepada saya. Karena mungkin memberikan pendapat itu memang penting dari sejak dini dan mereka berani mengatakan seperti itu. Nah, itu tadi 4 konsep persoalan yang sudah saya jelaskan mengenai paradigma, etos, etis, dan teknis di lembaga pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian, serta semoga lembaga Alhambra ini dapat mencetak anak-anak dan siswa-siswa yang berprestasi dan dapat mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.